Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Insya Allah sebentar lagi pendaftaran PPG dalam jabatan akan dimulai Bapak Ibu Guru. Dan sekali lagi untuk pendaftaran PPG dalam jabatan ini itu menunggu panggilan di akun SIM PKB masing-masing. Insya Allah tidak lama lagi, tinggal menghitung beberapa jam Bapak Ibu di bulan Februari. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu untuk mempersiapkan pendaftaran PPG dalam jabatan ini. Ini tahap penyelenggaraan PPG-nya. Jadi itu akan dimulai dengan pendaftaran dan seleksi administrasi. Bagi Bapak Ibu Guru yang sudah lulus pretest, jadi ini pendaftarannya yang sementara berjalan saat ini. Pendaftaran dan seleksi administrasinya tentunya mulai dari SK pengangkatannya, kemudian NIK-nya, valid dukcapilnya, kemudian riwayat pendidikan, termasuk TMT-nya Bapak Ibu. Setelah memenuhi syarat akan ada panggilan di SIM PKB, kemudian akan mengikuti seleksi akademik. Seleksi ini Bapak Ibu, jika lulus seleksi akan lanjut ke tahap berikutnya. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Kemudian untuk rencana kuota PPG 2022 sesuai dengan informasi presentasi dari Kemdikbud Ristek. Jadi ternyata Bapak Ibu yang informasi pertamanya khusus untuk TMT 2015 ke bawah, ternyata juga dibuka untuk TMT 2016, bahkan ada prajabatan model baru. Ya, model baru Bapak Ibu. Jadi untuk dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015 rencana pelaksanaannya 3 bulan, kuotanya 40.000 untuk 2 angkatan, dan jumlah calon peserta untuk update saat ini 1 juta lebih Bapak Ibu, lumayan banyak. Jadi hanya 40.000 dari 1 juta lebih untuk kuota yang akan diambil. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi salah satu yang beruntung mengikuti PPG dalam jabatan tahun ini insya Allah. Kemudian untuk TMT mulai 2016 pelaksanaannya beda Bapak Ibu, 1 semester kuotanya 36.000 dan calon pesertanya 400.000 lebih. Dan ada model baru selama 2 semester ini sekitar setahun, 40.000 juga kuotanya. Kemudian ini timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Timelinenya Bapak Ibu kita bisa perhatikan mulai dari Januari dan Februari ini sementara tahap penyesuaian administrasi dan akan segera berakhir. Di bulan Maret Bapak Ibu ini akan pendaftaran untuk PPG dalam jabatan angkatan pertama TMT di bawah 2015 akan diambil 20.000 peserta. Kemudian selanjutnya untuk periode ini memasuki bulan Juni itu juga akan diambil 20.000 peserta. Jadi ini untuk angkatan kedua. Sementara untuk yang 1 semester TMT 2016 itu diambil bulan April Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini 36 peserta. Jadi ini jadi untuk PPG dalam jabatan angkatan 2 ini ada 20.000 peserta Bapak Ibu. Ini jadwalnya dari kalau kita lihat Juni, di sini juga ada sampai Desember. Kemudian apa yang perlu kita cek Bapak Ibu, kita persiapkan yang pertama di akun SIM PKB-nya ketika kita login di bagian beranda. Pastikan Bapak Ibu di bagian beranda status sinkron Dapoditnya sudah sinkron. Kemudian NIK dan NUPTK-nya sudah valid. Kalau tanda centangnya belum muncul silahkan diklik saja ini di bagian bawah cek validasi data Pusdatin. Yang login dengan menggunakan HP Android biasanya tersusun ke bawah. Klik saja cek validasinya, kemudian tercentang hijau. Kemudian TMT awal, kalau TMT awalnya 2014, contohnya ini 2014, berarti berkesempatan untuk yang bagian ini Bapak Ibu untuk 3 bulannya. Jadi silahkan dilihat TMT-nya untuk 2015 juga masuk, kemudian 2016 ke atas itu untuk 1 semester. Kemudian jenjang pendidikan terakhirnya S1-nya, perhatikan Bapak Ibu, pilih mapel UKG-nya sesuai dengan linearitas PPG yang akan kita ikuti. Kemudian yang ini alur PPG yang akan kita ikuti Bapak Ibu. Yang pertama seleksi akademik, ini pretest PPG. Jadi kita harus lulus seleksi akademik, setelah itu ada seleksi administrasi. Jadi ada 2 Bapak Ibu, kemudian ini tinggal
tahap di bawah ini adalah konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan peserta, kemudian terakhir melapor diri dan mengikuti diklat langsung PPG. Untuk seleksi akademiknya biasanya Bapak Ibu ini seleksinya untuk 2019 yang lalu ada seleksi profesional, tes profesional, pedagogik, dan tes potensi akademik. Persiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksinya dengan baik. Kemudian untuk administrasi ini juga yang penting untuk Bapak Ibu siapkan. Jadi kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini administrasi yang butuh disiapkan Bapak Ibu sekalian. Scan ijazah S1. Nah, ini asli. Kalau asli tidak perlu dilegalisir, tapi kalau fotokopi harus ada legalisirnya. Kalau saya pribadi yang lalu yang asli, jadi tidak perlu dilegalisir. Untuk ijazah S1 luar negeri harus melampirkan juga penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian untuk berkas yang kedua, scan SK pertama. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, SK pertama yang sudah terinput di SIM PKB ini Bapak Ibu sesuai dengan tanggal TMT awalnya. Silahkan dilihat nomor SK pertamanya di operator Dapodik yang terinput yang mana. Jadi disiapkan SK pertamanya Bapak Ibu, disimpan baik-baik karena SK pertama ini digunakan. Kemudian yang kedua ini SK 2 tahun terakhir. Ya, kalau mungkin 2022 maka diambil tahun ajaran 2021-2022 dan 2020-2021. Intinya 2 tahun terakhir. Untuk dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk tingkat SMA, kabupaten, kota atau BKD untuk ASN, asli atau fotokopi legalisir. Jadi kalau aslinya tidak perlu dilegalisir, kalau fotokopi harus dilegalisir. Kemudian dilegalisasi oleh untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemda atau yang diberi kewenangan. Kemudian untuk sekolah swasta itu dilegalisir oleh ketua yayasan, dilegalisasi untuk guru tetap yayasan, asli atau fotokopi legalisir. Kemudian untuk yang Dinas Pendidikan ini untuk guru bukan PNS tapi mengajar di sekolah negeri itu memiliki SK dari Pemda masing-masing. Ini SK pengangkatan. Kemudian jangan lupa juga SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu 2 tahun terakhir, tahun ajarannya, aslinya atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Kalau ini cukup mudah karena diterbitkan oleh kepala sekolah. Kemudian surat izin atasan ini akan ada formatnya Bapak Ibu. Untuk surat izin atasan termasuk fakta integritas, formatnya nanti disiapkan di aplikasi. Baik, demikian informasi penting ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempersiapkan diri mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga sukses Bapak Ibu, mudah-mudahan alurnya ini bisa kita ikuti dengan baik. Mulai dari sekarang tahap seleksi administrasi, kalau kita sudah lulus ini insya Allah siap-siap untuk mengikuti pretest di tahap kedua. Setelah pretest pemberkasan, kemudian penetapan calon, setelah ini lapor diri dan ini materinya analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS. Ini 5 SKS, kemudian ada desain pembelajaran, ini kuliahnya yang akan kita ikuti. Setelah selesai ini ada UKOM-nya, uji komprehensif. Bapak Ibu, terakhir ada PPL-nya juga 4 SKS, dan terakhir ini UP, UKM PPG, UKIN dan UP-nya. UKIN-nya biasanya 4 hari, untuk UP-nya 2 hari. Baik, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.